Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, perkenalkan nama saya Febrila Ansilina Lua dengan NIM 2014-2010-29. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 2 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nur Seladi Lapian, SKET MKes. Saat ini saya akan menjelaskan tentang persiapan pengambilan sampel darah. Persiapan pengambilan darah diperlukan persiapan lokasi pengambilan darah, alat dan bahan, serta pasien. Bila dilakukan di klinik rawat jalan, persiapkan 2 kursi untuk pengambil darah dan 1 untuk pasien. Tempat duduk yang disediakan pada pasien untuk pengambilan darah adalah tempat duduk yang mempunyai penyangga lengan. Bila dilakukan di ruang rawat inap, pengambilan darah dilakukan di tempat tidur pasien dan menjaga privasi pasien dengan menutup tirai tempat tidur. Alat dan bahan disiapkan dan diletakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau seperti pada troli ataupun nampan, dan pastikan semua alat dan bahan dapat dilihat dan ditemukan dengan jelas. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 tabung darah. Tabung darah berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan darah. Tabung sampel disiapkan dalam keadaan kering dan diletakkan di atas rak. 2 sarung tangan non-steril. Sarung tangan non-steril dipakai sebagai alat pelindung diri dari cairan atau darah pasien. 3 vakutener needle, jarum yang dipakai untuk mengambil darah dari vena. 4 turniket. Turniket diperlukan agar vena dapat terlihat dengan jelas. 5 alkohol. Alkohol, cuci tangan dengan menggunakan alkohol diperlukan untuk higienis tangan. 6 alkohol swab diperlukan untuk disinfeksi kulit. 7 kasa. Kasa digunakan untuk menutup dan menekan bekas suntikan. 8 plester. Plester digunakan untuk menutup bekas luka. 9 label spesimen. Label digunakan untuk identifikasi spesimen agar tidak tertukar dengan pasien lain. 10 formulir laboratorium. Formulir laboratorium diperlukan untuk memastikan identifikasi pasien dan indikasi pengambilan darah. 11 tempat sampah. Tempat sampah terdiri dari tempat sampah benda tajam untuk jarum, tempat sampah medis yang mengandung darah atau cairan, dan tempat sampah non-medis untuk sampah biasa. Selanjutnya adalah identifikasi dan persiapan pasien. Perkenalkan diri pada pasien dan minta pasien untuk menyebutkan nama lengkap. Cocokkan identitas yang disebutkan pasien dengan formulir laboratorium untuk memastikan identitas pasien sudah benar. Tanyakan apakah pasien memiliki alergi, fobia, atau pernah pingsan saat pengambilan darah terdahulu. Jika pasien cemas atau takut, tenangkan pasien dan tanyakan hal yang dapat membuat pasien nyaman. Posisikan pasien dalam posisi nyaman, jelaskan prosedur pengambilan darah, dan lakukan informed consent. Setelah identitas pasien jelas, maka tentukan area penyuntikan. Lengan pasien direntangkan dan amati dengan depan atau fosa antivegetal. Pilihlah vena yang memiliki ukuran baik, jelas, lurus, dan dapat dilihat. Jangan insersi jarum pada vena yang bercabang, karena meningkatkan resiko hematom. Letakkan turniket 4-5 jari di atas lokasi vena yang akan disuntik dan nilai vena kembali. Pada pasien rawat inap, jangan ambil darah dari vena yang telah digunakan sebelumnya. Setelah itu, lakukan cuci tangan dan kemudian pakailah sarung tangan. Disinfeksi area suntikan dengan menggunakan alkohol swab selama 30 detik
dan biarkan sampai kering. Disinfeksi dilakukan dimulai dari bagian tengah area suntikan lalu melingkar keluar sejauh 2 cm. Jangan menyentuh area suntikan yang telah disinfeksi. Tindakan pengambilan darah. Langkah pengambilan darah adalah sebagai berikut. Minta pasien untuk mengepal tangan agar vena terlihat lebih jelas. Masukkan jarum ke arah kranial kurang lebih 30 derajat ke vena dan lanjutkan dengan memasukkan jarum lebih dalam untuk mencapai vena. Darah akan keluar dari jarum. Masukkan tabung vakum ekstraksi darah pada bolder, maka tabung akan terisi langsung oleh darah. Bila darah sudah terkumpul, maka lepaskan torniket sebelum melepaskan jarum. Lepaskan jarum perlahan dan tekan lembut bagian suntikan dengan menggunakan kasa. Minta pasien untuk mempertahankan kasa dengan posisi lengan ekstensi dan diangkat. Tempelkan plester pada suntikan. Minta pasien untuk tidak melipat lengan karena dapat mengakibatkan hematum. Buang jarum yang digunakan untuk pengambilan darah ke dalam tempat sampah khusus benda tajam. Pastikan label tabung yang akan ditempelkan pada tabung sesuai dengan data pasien yang berisikan nama depan dan nama belakang, nomor data, tanggal lahir, serta tanggal dan waktu pengambilan sampel. Kemudian tempelkan label pada tabung. Buang benda yang digunakan di tempat sampah yang sesuai. Lakukan cuci tangan. Kembali beritahukan pasien bahwa prosedur sudah selesai dilakukan dan tanyakan keadaan pasien. Pastikan bekas area suntikan tidak mengalami pendarahan. Oke, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak teman-teman yang lulusan SMA dan SMK untuk bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Sekian dari saya, terima kasih.